Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara menulis kode HTML sekaligus cara untuk mendapatkan sertifikat bekerja dengan gratis dan mudah. Jadi hanya dengan belajar menulis kode HTML dan juga CSS, teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat yang bisa dipakai untuk bekerja. Ya, betul sekali. Jadi, nanti di CV kalian bisa dimasukkan sertifikat ini. Jadi, eh, ketika sudah menyelesaikan proyek sertifikasi yang seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Namun, pertama-tama kita akan belajar yang mudah terlebih dahulu. Namun sebelumnya, teman-teman harus punya akun, atau mungkin kalau teman-teman ingin menggunakan HP untuk mengcoding juga bisa. Jadi, teman-teman harus mendownload Free Code Camp, ya, tulisannya FREECODECAMP. Itu bisa dicari uh, di Google App atau apa namanya, kalau tidak salah itu App Store, ya. Ya, jadi teman-teman bisa dicari tulisannya seperti ini, terus kemudian baru diinstal. Kemudian setelah diinstal, ketika teman-teman buka akan keluar seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung mengcoding, tapi saya sarankan daftar dulu, sign in dulu. Kenapa? Biar nanti progres belajarnya bisa kesimpan, jadi tidak mengulang lagi dari awal ketika ingin mengambil sertifikasi. Jadi ketika mengambil sertifikasi harus login dulu. Tapi kalau tidak daftar atau sign in, tidak masuk akunnya, maksudnya akhirnya tidak tersimpan. Jadi harus kembali lagi. Maka dari itu buatlah akunnya terlebih dahulu. Nah, buat akunnya bagaimana? Bisa ditombol ketika buka aplikasinya, yaitu tombol sign in to save your progress. Itu artinya masuk akun untuk menyimpan progres, ya. Nah, itu bisa diklik lalu akan muncul seperti ini. Lebih mudah bila teman-teman langsung masuk dengan menggunakan Google. Soalnya rata-rata teman-teman emailnya rata-rata pasti dari Google. Maka dari itu setelah diklik nanti akan ada pilihan email mana yang ingin dimasukkan. Biasanya kalau cuma satu, ya, yang email satu itu yang dipilih, atau mungkin ada banyak, silakan pilih email yang teman-teman ingin pakai. Usahakan mungkin yang email pribadi teman-teman, ya, bukan email yang cuma buat main-main masukin game atau bagaimana, ya. Oke, terus kemudian setelah dimasukkan, jadi tidak perlu macam-macam, langsung otomatis masuk seperti ini. Langsung ditanyakan apakah teman-teman ingin diberi kabar oleh Freecodecamp tentang mungkin berita-berita tentang programming atau mungkin event tentang programming. Namun karena ini bahasa Inggris, teman-teman juga bisa pilih tidak dengan no thanks ini. Atau kalau teman-teman ngerti bahasa Inggris, mungkin tertarik dengan berita-berita coding, bisa diklik yes. Ujung-ujungnya ini tidak terlalu penting, jadi bisa di skip. Kemudian bukti kalau teman-teman sudah bikin akun, akan tulisan seperti ini. Selamat datang kembali, welcome back. Terus tulisannya tidak jelas, FC bla bla bla, karena memang teman-teman belum namai. Nah, untuk menamai akun teman-teman sendiri sedikit susah. Itu akan kita pelajari setelah teman-teman hampir dapat sertifikasi saja. Nah, kita langsung fokus ke menulis kodenya, yaitu di bawah ini responsive web design. Itu teman-teman bisa klik. Nah, ketika teman-teman klik, nanti akan ada pilihan banyak sekali tugas-tugas yang teman-teman bisa pelajari. Kita mulai yang paling awal, paling mudah dulu, yaitu belajar HTML. Nah, yang dipilih adalah yang angkanya. Teman-teman pilih yang angka satu sendiri, mana merupakan yang paling dasar. Kemudian ini yang akan teman-teman lihat di tampilan HP teman-teman, yaitu yang pertama ini adalah perintahnya suruh ngapain aja dan apa yang teman-teman bisa pelajari dari HTML ini. Nah, salah aja ini menggunakan bahasa Inggris, jadi inilah tugas saya yang akan saya jelaskan bagaimana uh,
ini maksudnya apa dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya akan juga jelaskan tombol-tombolnya karena tombol dari HP itu beda dengan ketika menggunakan laptop. Jadi, tapi jangan khawatir, saya akan tunjukkan juga yang versi laptop, tidak hanya di versi HP saja. Ngomong untuk versi HP sendiri yang tanda I ini merupakan bantuannya teman-teman suruh ngapain aja di eh, tutorialnya dan untuk tesnya teman-teman tes untuk dipraktekkan belajar ya. Jadi kalau ingin terlihat seperti itu, ini harus sampai nyala. Nyalanya gimana? Kelihatan kalau putih ya seluruh kotaknya. Kalau ingin dimatikan bisa diklik lagi, jadi sehingga dia hitam-hitamnya seperti ini yang di tombol kanan. Nah, tombol kanan ini buat apa? Ini untuk menampilkan bagaimana websitenya. Ya, jadi HTML sendiri adalah untuk kode pemrograman untuk membuat website. Ya, lebih tepatnya bukan kode pemrograman. Beberapa orang rata-rata bilang itu bukan kode pemrograman, tapi ujung-ujungnya teman-teman harus tetap belajar ini, ya, karena ini juga sangat penting untuk bikin website, ya. Nah, nanti ini akan keluar di website teman-teman. Ketika teman-teman ngeklik gambar tombol mata ini memperlihatkan tampilan website yang teman-teman tulis itu tadi, ya. Nah, misalnya ini dimatikan, maka itu akan hilang dan ganti tampilan kode saja. Ketika dua-dua dimatikan, maka akan hanya keluar kodenya saja. Oke, daripada tunggu lama, apa sih yang kita akan pelajari hari ini? Nah, sekarang saya akan lewat laptop. Jadi kalau lewat laptop navigasinya lebih mudah. Nah, ini yang akan teman-teman eh, buat di pelajaran HTML ini sampai berapa berapa bagian. Jadi yang ini bagian pertama belum bisa sampai semua ini, tapi ini rencananya yang akan kita buat. Jadi website di mana ada tulisannya seperti ini, ada bisa mengeluarkan gambar, foto, dan ini kalau diklik juga bisa menuju ke link dan sebagainya. Nah, jadi ini yang website yang ingin kita buat ya hari ini. Langsung kita klik start coding. Kalau di HP langsung tidak terlihat seperti itu. Nah, ini dia untuk tampilannya juga rada beda untuk yang laptop. Ini adalah tampilan websitenya teman-teman. Kalau lewat laptop ya berdasarkan apa yang ditulis. Kalau ini codingannya. Di sini kadang juga ada banyak codingan yang berbeda. Jadi filenya berbeda-beda dalam mengkode sesuatu seperti website, program, game dan sebagainya pasti punya banyak file yang berbeda-beda. Jadi itu yang teman-teman ingat. Ngomong-ngomong, di sisi lain yang saya ingin jelaskan bahwa dalam HTML itu punya tiga bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki ya. Atau bahasa Inggrisnya adalah head, terus body, dan footer, teman-teman. Nah, untuk yang bagian kepala sendiri, kalau teman-teman bisa lihat dalam website, ada tulisan dalam websitenya, ada gambar ikonnya juga. Nah, itu namanya adalah eh, head ya, atau header mungkin. Tapi kalau di sini kita sebut head ya. Nah, sedangkan kalau dalam isi websitenya ini, semua kecuali yang paling bawah sendiri, ini adalah sebuah body ya. Terus kemudian yang bawah sendiri, kalau di sini tidak ada ya, mungkin saya akan coba kembali lagi. Nah, ini dia. Kalau ini namanya footer, teman-teman ya. Ini bagian kakinya, teman-teman ya. Nah, ini pasti akan, atau lebih tepatnya yang ini, yang bawah sendiri. Mungkin salah saya nyorotnya, ini dia. Ini namanya footer. Biasanya itu selalu muncul di bagian websitenya, meskipun kita mau ke bagian home lah, atau setting, atau apa, dia biasanya sering keluar. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagaimana menampilkan tulisan terlebih dahulu. Itu mungkin yang lebih simpel. Yang pertama-tama eh, kita tulis dulu
ini ya HTML. Jadi kita harus mulai mendefinisikan ini codingan atau eh, kok tulisan kode untuk apa? Untuk HTML. Maka dari itu ditulis elemennya ya. Jadi ini merupakan elemen ya, HTML, body, H1, H1 itu adalah elemen ya teman-teman namanya. Nah, itu ditulis dulu, terus kemudian setelah itu baru kita mau buat coding untuk apa. Sementara ini kita fokus ke body dulu, ke isi dalam websitenya sebelum kita ke macam-macam. Nah, kita tulis di bodinya dulu, teman-teman. Harus didefinisikan ya elemennya. Jadi harus dibuka tutup. Nah, pintu buka tutupnya ini, jadi kita bikin dua body sama body. Mungkin saya akan beginikan mungkin biar jelas. Atau mungkin saya akan hapus dulu, saya juga paham. Nah, ini harus buka dulu ya, teman-teman. Atau saya buat gini saja. Ini saya hapus. Nanti akan saya tambahkan lagi. Jadi body ini dibuka terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalau buka sesuatu awalnya seperti ini, terus kemudian kita tutup ya. Ada bagian tutup belakangnya teman-teman. Kalau enggak nanti error ya. Ibaratkan seperti sebuah uh, sebuah kotak ya. Ada bisa dibuka dan bisa ditutup. Kalau hanya dibuka saja, terus buka, terus tidak bisa ditutup kan sama saja. Nah, jadi harus seperti ini ya. Jadi ini namanya tag. Terus kemudian di dalamnya isinya apa? Bisa teman-teman tulis sesuatu, tapi sebelum itu teman-teman kalau misalnya hello world saja, maka ini tulisannya masih kecil ya. Ya minimal kita bisa menampilkan tulisan kan ya. Oke, bagus. Nah, tapi bagaimana kalau kita ingin tulisannya lebih besar dari seperti ini? Nah, bisa jadi dengan memberi tag H1 ya. Jadi dalam teks tersebut kita akan fokuskan ke misalnya hello world-nya itu ya. Nah, jadi terus jangan lupa ditutup juga ya. Soalnya kalau tidak ditutup berarti semua yang ada ditulis di bawah ini akhirnya kan ke akhirnya terhitung tulisannya besar semua. Jadi harus ditutup. Harus spesifik di mana yang dia besar. Soalnya kenapa? Misalnya kalau kita suruh yang besar cuma hello world saja, kalimat selanjutnya yang di luar dari penutup H1-nya itu tidak akan besar, jadi kecil. Misalnya hello world, halo semua, halo dunia mungkin ya, soalnya hello world artinya halo dunia. Nah, bisa, dan teman-teman bisa lihat dia tulisannya kecil. Dan ya, setelah H1 ini, dia nanti kalimat selanjutnya H1 itu masuk ke bawah daripada ke pinggir ya. Oke. Nah, jadi tugas pertama sebenarnya itu saja. Sebenarnya tugasnya tidak hello world, tapi harus diganti menggunakan ini ya, cat photo app. Jadi ditulis berdasarkan yang disuruh, teman-teman. Uh, Cat photo app. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa ngecek check your code di sini. Atau kalau di HP ada gambar centang itu bisa diklik teman-teman. Kita cek apakah berhasil. Nah, kalau berhasil tulisannya congratulations ya. Selamat, kodemu berhasil. Bisa masukkan kode selanjutnya. Masukkan kodemu untuk lanjut ya. Nah, caranya masukkan gimana ini ya? Submit, masukkan dan pergi ke tantangan selanjutnya and go to the next challenge. Nah, itu diklik ya, teman-teman. Sebenarnya saya bisa lanjutkan tutorialnya, namun di sisi lain daripada lama-lama kita tutup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Eh, saya sampai bertemu lagi di part atau bagian selanjutnya.